Ya Allah, husn kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung program Masjid Darul Ilmi ini ya Allah, dan husn kepada keluarga Bapak Krisna, husn kepada keluarga Bapak Uut Iswahudi ya Allah. Berikanlah kepada mereka keluasan serta keberkahan dalam rizkinya ya Allah. Berikanlah kesehatan bagi keluarganya ya Allah, kesehatan fil jasadi wa ruhi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah, dunia dan akhirat ya Allah, dan jadikanlah anak keturunan mereka sebagai anak yang salih dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari ini, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik, di tempat yang paling dicintainya, yaitu masjid, dalam rangka untuk melaksanakan sholat berjamaah dan kemudian dilanjut dengan bermajelis ilmu. Dan tadi juga sudah diawali dengan berbuka puasa sunnah bersama. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal, ibadah dan puasa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sedang berada di bulan Syawal, masih di bulan Syawal. Tanggal berapa teman-teman? 24 Syawal ya. Alhamdulillah. Maka kemudian teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, dan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, ya, kana kasiyamid dahr, maka Allah akan berikan pahala seperti dia berpuasa selama 1 tahun penuh. Dan tentunya kita ini tidak kuat puasa selama 1 tahun penuh, itu kita tidak kuat. Saya yakin tidak ada yang kuat puasa 1 tahun penuh. Kemarin saja kita puasa Ramadan 1 bulan saja, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Itu saja sudah
terasa beratnya puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Dan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan itu kan terasa ringan. Maksudnya walau berat tapi kita bisa melakukan itu karena ya semuanya puasa, Pak. Yang sehingga akeh koncone gitu ya. Banyak temennya, semua puasa. Yang sehingga karena semua puasa yang serasa berat ini bisa kemudian mudah kita laksanakan. Kemudian juga di bulan Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, setannya dibelenggu. Yang sehingga kita ini akan jauh lebih mudah dan semangat dalam melakukan amal dan ibadah di bulan Ramadan tinimbang di luar bulan Ramadan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan dari siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian setelahnya dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun penuh. Allah akan berikan kepadanya pahala seperti kita ini berpuasa selama 1 tahun penuh. Maka tentunya ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Yang sehingga puasanya hanya 35 atau 36 hari, tapi kemudian Allah berikannya pahala kepada kita seakan-akan kita ini berpuasa selama 1 tahun penuh atau 360 atau 350 sekian hari dalam setahun. Ya, ini kemurahan Allah. Dan disyariatkannya, disunahkannya puasa 6 hari di bulan Syawal, ini merupakan ujian pertama, Pak. Ketika kemudian kita ini lepas Ramadannya. Setelah kemudian Ramadan berlalu meninggalkan kita, maka kemudian seakan-akan Allah pengen tahu siapa yang kemudian masih istiqomah dalam menjalankan ibadah yang di selama bulan Ramadan sudah kita biasakan, termasuk diantaranya puasa, bahkan selama 1 bulan penuh. Kemudian selepas Ramadan kira-kira masih mau tidak puasa? Allah pengen tahu. Makanya kemudian supaya kita tertarik untuk tetap berpuasa, Allah berikan pahala yang luar biasa seperti berpuasa selama 1 tahun penuh. Ketika dia Ramadan, puasa Ramadan, setelahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, karena para ulama, salah satunya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Teman-teman tahu Imam Ibnu Katsir ya? Yang nulis kitab apa salah satunya? Tafsir Ibnu Katsir. Biasanya setiap pondok mesti punya. Ya. Kemudian setiap rumah, ya rumahnya muslimin, keluarga muslimin, ya hendaknya dia adalah setidaknya tafsir, walaupun yang terkenal ya tafsirnya Ibnu Katsir, tapi tafsir-tafsir yang lain juga ada. Nah, beliau mengatakan begini, teman-teman. Min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha. Wa min jaza'is sayyi'ati sayyi'atu ba'daha. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Di antara balasan dari kebaikan, ya, di antara balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dan di antara balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Lah kita berfokus pada min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha.
balasan kebaikan dari kebaikan yang telah kita lakukan adalah kebaikan setelahnya. Kemudian para ulama menjelaskan dari perkataan ini, di antara tanda amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian setelahnya kita masih tetap bisa melakukan kebaikan itu. Artinya apa? Merutinkan, continue. Kalau orang Jawa bilangnya ajek. Tapi ternyata hal tersebut juga sama yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara ahabul a'mal, termasuk di antara amal yang dicintai oleh siapa? Dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adwamuha wa in qalla. Amal yang kemudian continue, terus menerus dia kerjakan. Amal yang ajek. Kalau bahasa yang sering kita dengar itu istiqomah gitu ya, tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu mengatakan Rasulullah itu kalau sudah melakukan suatu amal, Rasulullah itu kalau sudah melakukan suatu ibadah, maka pasti beliau akan berusaha keras untuk apa? Kemudian mengamalkan itu, melakukan ibadah tersebut dengan apa? Acek, terus menerus, continue. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai-sampai maka kemudian sesuatu itu seakan-akan wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau kita ini sunnah, sholat tahajudnya, puasa Senin Kemisnya, itu kan sunnah buat kita. Tapi itu seakan wajib bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking beliau memang melakukan itu terus menerus, continue, ajek gitu. Ketika kemudian beliau memberikan, atau nek bahasa kita menyantuni gitu kan, menyantuni pengemis, kemudian beliau menyuapinya, padahal ini pengemisnya bukan Islam, tapi oleh Rasulullah disuapi tiap hari, dikasih uang tiap hari, dan itu tiap hari Rasulullah kerjakan sampai kemudian beliau wafat. Dan juga amal-amal yang lain. Pokoknya Rasulullah itu diantara sifat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah melakukan suatu amal atau ibadah, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan berusaha keras untuk kemudian bisa merutinkan. Maka hendaknya itu yang patutnya kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Di surah Al-Ahzab ayat ke-21. Pengemis nih ya, peminta-minta loh ya. Luar biasa. Tiap hari Rasulullah suapi, tiap hari Rasulullah kasih uang. Oh ternyata Pak, kalau berbicara tentang pengemis, kok ada istilah pengemis? Ternyata itu berawal dari keraton Surakarta. Jadi dulu keraton Surakarta itu punya kebiasaan atau punya program, itu setiap hari Kamis nyebar sedekahan. Itu di keraton Surakarta, Pak. Beliau akan keluar dan kemudian akan memberikan sedekahan setiap hari Kamis, kemisan gitu Pak, kemisan, ngasih sedekahan tiap hari Kamis. Lah akhirnya kemudian orang yang akan mengambil dari apa yang diberikan oleh si raja atau dari pihak keraton tadi, mereka akan apa? Ngambilnya itu kalau dulu, zaman dulu ngambilnya itu enggak langsung diambil Pak, tapi dengan cara apa? Jalan jongkok gitu, kemudian ngambil sedekahannya itu.
Dari program kemisan itulah yang sehingga muncullah istilah pengemis. Jadi pengemis itu mereka yang menunggu di sekitar keraton untuk menerima sedekah kemisan dari keraton. Kemudian mereka jalan berjongkok dan kemudian mengambil hasil sedekahan itu, maka akhirnya muncul istilah pengemis dari kata kemisan tadi. Karena Keraton Solo itu punya program kebiasaan tiap hari Kamis ya, ngasih sedekahan-sedekahan. Luar biasa ya. Nah, kembali kepada tadi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha. Di antara tanda dari amal kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala, kalau kemudian Allah memberikan kita kemudahan untuk setelahnya masih bisa melakukan kebaikan tersebut. Makanya kemudian setelah puasa Ramadan kita disunahkan puasa Syawal 6 hari. Artinya siapa yang bisa melaksanakan puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal tentunya, maka dia sudah mendapatkan satu tanda bahwasanya puasanya di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah meraih satu tanda itu. Kalau dia bisa melaksanakan setelahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitupun juga bacaan Quran kita, kemudian sholat malam kita, atau ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita biasakan kerjakan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, maka kemudian tetap kita berusaha bisa mengamalkan. Walaupun jumlahnya dikurangi, tidak apa-apa. Kalau sholatul lail di bulan Ramadan, sholat tarawih berapa rakaat? Sampai selesai? Berapa? 23. Ada yang 11. Berapa menit dikerjakan? Kalau di sini berapa menit, Pak? 30 menit kurang ya, plus kultumnya 45 menit lah ya. Itu kelamaan, Pak. Di Jawa Timur 7 menit ya. 23 rakaat 7 menit. Pernah nyoba? Siapa ya rumahnya Jawa Timur ini? Ada enggak? Pernah nyoba? Pernah? 23 rakaat ya 7 menit. Masya Allah. Pernah nyoba? Rasanya kayak apa itu? Nah, ini berarti besok jadikan imam saja di jadwal di Darul Ilmi PIP. Tahun depan jadi imam tarawih. Ya, 11. Kalau 23 rakaat 7 menit, berarti nek mung 11 rakaat bisa berapa menit? Ya, engko patot-patot 5 menit lah gak apa-apa ya. Digenepke. Masya Allah. Keren ya, jamaahnya banyak loh ya. Saya lihat di media sosial, lihat di TV itu, Masya Allah. Tapi syarat sahnya sholat itu, dan bahkan ini termasuk rukun daripada sholat, yaitu tumak ninah. Tumak ninah itu berarti bacaannya tartil, kemudian gerakannya sempurna. Maka itu namanya tumak ninah. Tarawih itu kenapa dinamakan sholat tarawih? Ya, kenapa dinamakan sholat tarawih? Ya, sholat yang sebetulnya dikerjakan dengan santai saja. Dan bahkan ada waktu jeda untuk istirahat sebentar. Ketika kemudian pergantian rakaatnya, kan gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian dinamakan sholat tarawih? Nah, ada santainya, ada istirahat sebentarnya, kan gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau tidak tumak ninah salatnya tidak sah. Artinya apa? Bacaannya tidak baik, tidak tartil. Kemudian posisinya pun belum sempurna, sudah berpindah posisi yang lain, maka ini dikhawatirkan salatnya tidak sah. Karena rukun dari salat, rukun ini kalau nggak ada berarti nggak sah. Yaitu adalah tumak ninah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sholatul lail atau sholat tarawihnya ketika di bulan Ramadan 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, nanti selepas Ramadan tetap saja sholatul lail, tapi
Kalau misalkan memang capek ya dikurangi rakaatnya. Berapa Ustaz? Alah, minimalnya 2 rakaat sah. Oh gitu. 2 rakaat niat sholat malam. Witirnya minimal berapa? Minimal witir berapa? 1. Witir kan yang penting ganjil. Boleh 1, boleh 3, boleh 5 dan seterusnya. Jadi sholat malamnya 2 rakaat, ditutup witirnya minimal 1 rakaat. Sah enggak? Sah kan? Podo sholat maghrib totalnya 3 rakaat. Itu pun yang dibaca wis mocone Al-Fatihah tok lho, sah. Cepet toh berarti ya. Wong kadang maca Al-Fatihah zaman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh sepur ya. Yang bacanya tetap tartil ya, yang tenang dihayati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau rakaatnya sholat malam cuma 2 rakaat, witirnya cuma 1 rakaat, tidak apa-apa. Tapi tiap hari dia melaksanakan sholatul lail. Tiap hari dia melaksanakan sholat malam. Pun demikian juga puasa. Nanti setelah puasa Syawal kan ada puasa Daud, Pak. Kalau tidak kuat puasa Daud, ya puasa Senin Kemis. Kalau tidak kuat puasa Senin Kemis, ya puasa Yaumul Bid. Sebulan cuma berapa hari? 3 hari. Tanggal 13, 14, 15 Hijri. Kan enak saja, tapi dia tetap melaksanakan puasa sunnah raketang sesasi hanya 3 hari saja. Jumlahnya dikit memang, ya, tapi rutin dia kerjakan. Daripada puasa Daud membetai sesasi. Habis sebulan lewat wis ndak kuat angkat tangan. Ya mending puasa sebulan 3 kali tapi kemudian rutin ya dia kerjakan. Itu menjadi rutinitas, menjadi kebiasaan. Kan eman-eman toh ya, kita puasa Ramadan sebulan terus setelah Ramadan belas ratau poso kan ya eman-eman banget. Ketika puasa Ramadan, ketika di bulan Ramadan kita membaca Quran tuh 1 hari minimal dapat 1 juz. Mosok setelah Ramadan belas enggak baca Quran kok jadi eman-eman sekali itu. Ya baca Quran. Kalau 1 juz enggak kuat, ya 1 rukuk, nek 1 rukuk enggak kuat ya berapa lembar ya. Berapa lembar enggak kuat ya wis cuman selembar tok we lah. Selembar enggak kuat ya wis mung sak halaman. Salaman enggak kuat ya wis 5 ayat. 5 ayat enggak kuat 3 ayat. 3 ayat enggak kuat seayat. Yasin sadaqallahul azim. Wah, masa enggak kuat seayat tok ya. Kedawan Ustaz Yasin ya wis nun sadaqallahul. Masa gak kuat mong nun tok ya. Masyaallah. Ini bacaan Quran di luar salat loh ya. Kalau kita di dalam salat otomatis juga baca Quran. Tapi artinya yo aja kok mong bacane sak ayat tok ya. Artinya nek enggak kuat 1 juz ya dikurangi lah. Lah biasanya kalau kemudian kita biasakan misalkan nih 1 hari 1 lembar, itu nanti kalau sudah terbiasa nanti lama-lama juga akan meningkat jadi 2 lembar. Nanti lama-lama akan meningkat lagi jadi 3 lembar. Terus gitu. Jadi kebiasaan itu kalau kayak lari lah ya. Ratau-tau nih jogging lari pagi. Ya awalnya ya jangan langsung ambil maraton ngubengi Solo ya, pegel ya, ngubengi perumahan ini dulu, kuat dak kira-kira. Biasanya jalan dulu, orang tahu-tahu nih lari ya. Nanti kalau sudah kuat jalan, kemudian lari sekitar perumahan. Terus nanti kalau satu perumahan ini sudah kuat, nanti keluar perumahan terus. Atau nanti ngambil di manahan, muter sekali dulu sih. Nanti kalau sudah biasa naik 2 kali, 3 kali terus gitu Pak. Kalau dulu di kami ketika di TC Training Center di Pencak Silat, SEA Games kan itu ya. SEA Games itu kalau dulu ada pertandingan di tingkat kota, di tingkat Jawa Tengah, provinsi itu ngubengi manahan luar itu minimal bisa 7 sampai 10 kali Pak. Minimal lari Pak.
7 sampai 10 kali minimal itu, dan itu rutin tiap hari harus dikerjakan. TC, training center. Jadi semacam di asrama itu. Semacam di training lah. Nah, latihan tiap hari. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalau terbiasa sedikit nanti pasti akan ada peningkatan di kemudian hari. Tapi misalkan teman-teman langsung ambil banyak, biasanya akan ada titik yang namanya futur. Begitu ambil banyak langsung, misalkan nih baca Quran sehari 10 juz. Masya Allah. Keren ya, ada yang di sini satu hari 10 juz. Ada enggak? Wah, kita wajah-wajahnya rakwat kabeh ya. Langsung 10 hari 10 juz. Itu biasanya kuatnya mau pirang dino itu ya. Habis ini dari 10 juz turun. Wong akhirnya sak lembar tok ya. Kenapa? Masa futur. Ya, ada masa malesnya, ada masa enggak semangatnya. Bosen. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini diantara cara supaya kemudian kita bisa istiqomah. Amanu summastaqim. Beriman kepada Allah dan kemudian istiqomah. Supaya kemudian kita ini terjaga atau bisa istiqomah, maka salah satu caranya adalah ambil amalan yang sedikit dulu. Ambil ibadah yang ringan dulu dia kerjakan. Supaya apa? Yang penting ajak dulu tiap hari dia lakukan. Nanti lama-lama pasti juga akan meningkat dengan sendirinya. Nah ini ya. Coba kayak teman-teman fitness dulu ya. Fitness, tahu di pondok ada alat fitness enggak? Ada ya? Oh Masya Allah, ada alat fitness. Pak Iman kalau mau fitness di Abduha ada. Fitnessnya fitness alami atau? Oh bikin sendiri. Oh nah itu dia Masya Allah. Seko semen ya toh. Ada cat kayak semen ada di angkat besi. Masya Allah. Itu nek ratau-taune angkat ya paling sekali 10 kali tak wis menggah-menggah. Tapi kalau sudah tiap hari dia kerjakan, yakin saya tidak mungkin cuma 10 kali. Bisa dia sampai 20 sampai 50 kali. Push up yo gitu. Push up tuh kalau ratau-taune push up dan dia baru push up 10 kali menggah-menggah itu, Pak. Tangan sudah sakit-sakit itu. Tapi kalau sudah terbiasa tiap hari push up, wah itu kalau satu hari, kalau di atlet hitungannya bukan hari. Kalau di atlet itu hitungannya apa? Kalau di atlet itu hitungannya per menit, Pak. Per menit. Jadi 1 menit berapa detik? 60. Setidaknya minimalnya 1 menit dia harus bisa push up 50 sampai 60 kali. Jadi 1 kali berapa detik? 1 detik. Nah dicoba nanti. Woi tangannya nanti ndadi ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cara supaya kemudian kita bisa beramal dan beribadah dengan istiqomah, ajak, continue, terus menerus, dan tidak gampang futur, tidak gampang bosan, tidak gampang males. Nah selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang yang paling berat setelah Ramadan itu yang menjaga keistiqomahan, itu yang paling berat di situ. Ya. Makanya banyak masjid, banyak musola ketika Ramadan rame, setelah Ramadan ya seperti sedia kala lagi. Karena susah menjaga keistiqomahan itu, susah. Karena istiqomah ini afdholul karomah, seutama-utamanya karomah. Setiap kita kan pengen punya karomah ya. Karomah itu bukan hanya bisa berjalan di atas air. Karomah itu bukan hanya kemudian bisa terbang. Karomah itu bukan hanya kemudian bisa berpindah tempat satu ke tempat lain dengan cara yang cepat. Itu enggak. Dan bahkan afdalul karomah istiqomah. Jadi istiqomah ini wal afdalul karomah, sebaik-baiknya karomah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Dan alhamdulillah kita ini insya Allah yang termasuk mendapatkan karomah yang berupa istiqomah. Alhamdulillah. Nah ini jamaah yang
dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada perkataan Imam Ibnu Katsir tadi. Min sawabil hasanatil hasanatu ba'daha. Di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Di antara pertanda bahwasannya amal kita diterima Allah, kalau setelahnya itu kita masih tetap bisa istiqomah, ajak continue dalam mengamalkan kebaikan tersebut atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, kita ini belum tentu bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Teman-teman bisa lihat, saya pun juga hampir setiap hari saya itu ngelihat mobil jenazah. Hampir tiap hari saya itu lihat bendera merah. Padahal ini masih bulan Syawal loh. Ramadannya itu masih selesai. Ramadannya itu baru selesai. Masuk di bulan Syawal, ternyata banyak juga orang yang meninggal, Pak. Artinya orang-orang yang meninggal ini kan mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Bahkan kemarin H-1 sebelum masuk Ramadan pun ada tetangga kami yang meninggal. Kurang H-1 loh ini, kurang 1 hari saja masuk Ramadan, Pak. Itu kalau dia tahu nyawanya akan dicabut pada hari itu, mesti negosiasi, Pak. Nanti welah malaikat, aku nek mati ning kowe nek wis mlebu Ramadan welah tak ngrasake tarawih ping pisan tok. Tak ngrasake poso ping pisan tok ya, habis itu cabut wis enggak apa-apa. Tapi kan kala enggak bisa, enggak mungkin, Pak. Kalau kita doa harus ud'uni astajib lakum. Kalau kita berharap pasti, tapi tidak ada yang bisa menjamin apakah kita masih hidup dan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Maka sebetulnya yang paling penting apa? Yang paling penting sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Yang paling penting itu kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan dari amal dan ibadah kemarin di bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Yang penting tuh amalnya diterima gitu loh ya. Amal sedikit itu kalau diterima akan lebih bisa bermanfaat untuk akhirat kita daripada amalan yang kesannya banyak tapi ternyata ditolak Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min ilmin yunfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua doanya apa? Yang kedua doanya adalah amalin yurfa, amalin turfa, amal yang ditolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung dari dua hal, ilmu yang tidak bermanfaat dan amal yang tidak diterima. Berlindung dari dua hal itu. Amalin yunfa, dan juga yang kedua adalah yang pertama adalah ilmin yunfa, yang kedua adalah amalin turfa. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sunnahkan supaya amal kita ini diterima sama Allah. Apa sunnahnya? Setiap kali pada subuh kita doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Yang paling penting tuh amalnya diterima gitu loh ya. Makanya kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan doa tadi, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amal kami, Engkau yang maha mendengar, lagi Engkau yang maha mengetahui. Makanya kemarin setelah sholat Id apa yang kita lakukan? Salam-salaman. Terus apa yang diucapkan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Oh, ada yang ditambahi, wasiyamana wasiyamakum wa tilawatina tilawatikum. Ruku'ana
macam-macam. Udah ditambah akeh banget ya, tekan sholatana, sholat kumruh ya, masya Allah. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Intinya semoga Allah menerima amal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Karena Ramadan ini kita sudah puasa, sholat malam, sholat wajibnya pasti ya. Kemudian kita sudah sedekah, sudah tilawah Quran atau tadarus kalau dalam bahasa kita. Kalau itu semuanya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala, sungguh rugilah kita. Puasa kita kalau nggak diterima Allah cuma dapat lapar sama haus. Tarawih kita ini kalau nggak diterima Allah cuma dapat capeknya saja. Sedekah kita ini kalau tidak diterima Allah ya percuma, hanya habis di hartanya saja. Kalau tilawah kita ini nggak diterima sama Allah, darus kita nggak diterima sama Allah, percuma, cuma dapat ngantuknya saja. Makanya jadi penting amal ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Banyak-banyak berdoa. Ya Allah, terima amal ibadahku di bulan Ramadan kemarin. Sehingga Allah memberikan pahala yang sempurna dan balasan dengan balasan yang terbaik. Lah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu kemudian kita bermuhasabah. Bahwasanya kita ini robbaniyin bukan ramadhaniyin. Ya, kita ini robbaniyun bukan ramadhaniyun. Kita ini hambanya Allah bukan hambanya Ramadan. Kalau hambanya Ramadan itu ya soleh mong di bulan Ramadan. Salatnya hanya di bulan Ramadan. Baca Qur'annya cuma di bulan Ramadan. Puasanya hanya di bulan Ramadan. Sedekahnya hanya di bulan Ramadan. Itulah Ramadhaniyun, hambanya Ramadan. Tapi kita ini Rabbaniyun, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah merupakan Tuhan bukan hanya di bulan Ramadan. Allah itu merupakan Tuhan, Rabb di bulan-bulan yang lain. Dari Muharram sampai Dzulhijjah itu Tuhannya sama, Rabbnya sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ini hambanya Allah, berarti kita ini senantiasa beramal dan beribadah kepada Allah di setiap waktu, di setiap saat. Sampai kapan? Istiqomah itu sampai mati. Sehingga kemudian senantiasa kita berdoa kepada Allah, diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan Allah itu biasanya akan mencabut nyawa seseorang sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan keistiqomahannya dia. Contoh, orang rajin sholat tahajud, biasanya nanti Allah juga akan cabut nyawanya ketika dia sholat tahajud. Ada orang rajin baca Quran, longgar baca Quran, longgar baca Quran, sambil jualan longgar baca Quran, terus baca Quran ya satu hari sekian juz. Luar biasa, nanti Allah akan wafatkan dia ketika dia sedang membaca Al-Quran. Ada orang yang kemudian dakwahnya luar biasa, insya Allah Allah nanti akan cabut nyawanya dia ketika dia sedang berdakwah. Maka sekarang PR-nya adalah kita ini mau dicabut nyawanya pengen dalam keadaan apa? Dalam keadaan kebaikankah atau dalam keadaan keburukankah? Ada juga orang yang berzina, belum selesai zinanya Allah cabut nyawanya. Berarti zinanya itu bukan sekali itu saja, Pak. Artinya dia sudah terbiasa melakukan zina. Ada orang yang overdosis pakai apa namanya? Narkoba, ya, nyimeng. Tahu nyimeng enggak? Wah, tahu dah. Kemudian Allah cabut nyawanya, berarti itu merupakan sudah bisa, itu sudah menjadi kebiasaan dia, bukan hanya sekali itu, dia sering kerjakan itu. Itulah kebiasaannya dia, yang sehingga kemudian dia overdosis dan kemudian sudah nggak kuat dan kemudian Allah cabut nyawanya. Oh ya Allah. Maka ada dua pilihan nih, kita mau mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, atau kita pengen dimatikan Allah dalam keadaan buruk atau su'ul khatimah. Itu sesuai dengan kebiasaan kita. Maka itulah salah satu pentingnya kenapa kita harus istiqomah.
Salah satunya supaya kita bisa menjemput akhir hidup kita dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi taqabbalallahu minna wa minkum. Senantiasa kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Terus doa itu supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir sebagai penutup. Kemudian ini masih banyak acara halal bihalal. Ketika Ramadan, dosa kita kepada Allah sudah dihapuskan. Betul ya? Ketika Ramadan kan ada doanya itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Itu kan doa supaya kemudian Allah maafkan kesalahan kita, supaya Allah ampunkan dosa kita. Banyak kemudian kita bertobat. Di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita memperbanyak doa tadi itu. Di bulan Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selesai Ramadan, supaya pengampunannya sempurna, Ramadan dosa kita kepada Allah sudah diampuni, maka selesai Ramadan ada yang namanya halal bihalal. Satu sama lain di antara manusia saling meminta maaf dan memaafkan. Lebih berat minta maaf atau memaafkan? Lebih berat memaafkan. Kalau minta maaf itu gampang, betul ya? Tapi memaafkan itu berat. Kenapa memaafkan itu berat? Ya, coba teman-teman bayangkan, teman-teman jadi korban rasan-rasan sak pondok. Nah, gitu ya. Antum, namanya antum siapa? Namamu siapa? Revaldi. Revaldi ndelalah apa? Difitnah, dirasani sak pondok ngerti kabeh. Akhirnya sak pondok duanyel karo Revaldi. Betul, pernah gitu? Ya, Revaldi. Kemudian apa? Ustadznya bilang, yo semuanya minta maaf sama Revaldi. Akhirnya gampang ya minta maaf ya? Gampang. Tapi bagaimana dengan Revaldi? Apakah dia mudah memaafkan? Berat. Wes kebacot wirang, Pak. Wes kebacot tersakiti, sudah kebacot terdolimi, Pak. Rasanya itu yang namanya kita ini mukul paku di kayu, tuk gitu ya. Pakunya bisa dicabut enggak? Tapi lubangnya bisa hilang enggak? Susah. Sudah jelek itu ya. Susah maafkan. Lah karena memaafkan itu susah, maka di surga itu salah satu ciri penghuni surga atau di surga itu ada satu pintu. Yang pintu itu nanti akan Allah khususkan kepada siapa? Afina anin nas. Bagi mereka yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nanti Allah berikan penghargaan ini, pintu khusus yang ada di dalam surga. Orang yang mampu menahan amarahnya, mampu bersabar, dan dia mampu memaafkan kesalahan orang lain, dan itulah salah satu sifat dari penghuni surga. Bahkan nanti Allah akan berikan dia di surga pintu khusus yang akan dimasukinya. Nah, semoga kita ini menjadi orang-orang yang pemaaf. Dan di bulan Syawal ini banyak orang yang nikah, betul ya? Kenapa kok banyak orang yang nikah? Ada dalilnya. Kenapa? Apa dalilnya? Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya apa bulan yang baik untuk nikah, maka Aisyah radhiyallahu anha senantiasa akan menjawab, kamu nikah di bulan Syawal. Kenapa kemudian nikah di bulan Syawal? Oh, ternyata Aisyah radhiyallahu anha itu dinikah oleh Rasulullah di bulan Syawal. Jadi kalau ada orang yang nikah di bulan Syawal itu Aisyah seneng. Kenapa? Dia bernostalgia, teringat dulu di bulan Syawal dia dinikah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jomblo-jomblo kabeh itu ya, soal nikah di bulan Syawal ya. Nikah di bulan Syawal. Tapi resikonya nikah di bulan Syawal ya kathah barengane, Pak. Sebab banyak yang nikah di bulan Syawal. Nek pengen sepi Revaldi, nek pengen gak ono barengane nikahan, nikah di bulan Suro. Muharram wis gak ono barengane itu. Sumbangane nglumpuk dadi siji akeh dadi ini. Nek sing teko lho ya. Enak lah ya, masyaallah.
Biasanya banyak nikah itu satu di bulan Syawal, kedua di bulan besar, di bulan Zulhijjah. Ada sebagian yang nikah itu sebelum Ramadan, di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban, supaya nanti ada yang nemenin buka puasa gitu kan, ada yang nemenin makan sahur, ben supaya nih orang nyepake dhewe, ra masak dhewe, ra mangan dhewe ya. Sebelum berpuasa nikah, ben enek sing nyiapke, ben enek sing ngancani ya gitu ya. Tapi karena kalian masih muda, yes, sinau se, ngapalke Quran se ya. Tafaqquh fiddin. Alhamdulillahirabbil alamin, semoga ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Ini awalan. Kemudian sekali lagi saya juga mohon maaf kalau Ustadz Aziz selama bermuamalah menyampaikan pengajian mungkin ada di hati teman-teman, di hati jamaah tersinggung gitu kan ya dengan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali ya, dimaafkan ya. Revaldi dimaafkan ya. Masya Allah. Wes lah, berarti berapa skornya? 0-0. Skornya 0-0 ya. Besok jangan cetak gol ya. Ben 0-0 terus ya, seri. Ya. Demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.